نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, Allah SWT berfirman tentang bahwa Allah ketika kaum muslimin, kaum mukminin dalam perang Hudaybiyah, dalam perang Hudaybiyah, Ghazwah Hudaybiyah, peperangan Hudaybiyah, ketika mereka telah berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk membela Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan pada hati-hati orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Lihat, jadi ini anugerah Allah, as-sakinah, ketenangan, ketentraman yang dilimpahkan Allah kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan yakin kepada Allah. Maka dengan as-sakinah, ketentraman tadi, iman mereka semakin bertambah, tawakal mereka bertambah, dan keyakinan mereka pun bertambah kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ayat-ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang bertambahnya iman orang yang beriman, bertambahnya iman orang yang mukmin. Adapun orang-orang munafik yang dalam hatinya ada penyakit dan hatinya miring atau menyimpang, maka sangat mudah sekali keimanan mereka berkurang atau menyimpang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau surat-surat diturunkan. Ya. Allah SWT berfirman tentang ujian ini. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 124, Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka, yakni orang munafik, ya, di antara mereka ada yang berkata, coba siapa di antara kalian yang bisa bertambah imannya dengan surat ini? Siapa yang bisa bertambah keimanannya dengan surat ini? Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman, maka surat yang diturunkan tadi menambah keimanan mereka. Dan mereka bersukacita, ya, bergembira dengan turunnya surat tersebut. Bergembira dan bersukacita dengan turunnya surat dari Allah SWT, dan itu menambah keimanan mereka. Tapi bagi orang yang munafik, turunnya surat-surat Al-Quran, turunnya sebuah surat Al-Quran justru menambah rijis, menambah kotornya, menambah buruknya hati mereka, di samping keburukan yang sudah ada pada hati mereka. Ini semua dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang suci. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW, maka beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam bab ad-dalil ala ziyadatil iman wa nuqsanih, dalil tentang bertambahnya iman dan berkurangnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, cintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah, dia memberi karena Allah dan mencegah atau menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi, siapa yang dalam gerak-geriknya, dalam berbuat dan diamnya, dalam memberi dan menahan, dalam mencintai dan membenci, itu semua karena Allah, tidak punya kepentingan pribadi di dalamnya, maka orang ini telah benar-benar beriman dengan sempurna, telah mewujudkan keimanannya yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah pula, memberi karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, dan mencegah karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Imam Abu Dawud, dan hadis ini juga sahih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.
Jadi semakin baik akhlak seorang muslim, ya, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak terhadap orang tuanya, terhadap kerabat dan saudara-saudaranya, keluarga, anak, istri dan tetangga dan seterusnya, maka semakin baik akhlaknya ini, maka semakin sempurna keimanannya, ya. Kemudian juga dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran yang jelas di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Lalu jika dia tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya. Jadi merubah kemungkaran tadi dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Jadi Nabi menyebut itulah selemah-lemah iman. Berarti ada iman yang dhaif, ada iman yang lemah, ada iman yang mutawassit, yang pertengahan, ada iman yang kuat, yang sempurna, dan seterusnya. Jadi membenci suatu kemungkaran. Ya, ketika melihat kemungkaran atau mendengar suatu kemungkaran di sekitarnya atau di negerinya, dia antipati, ya, membenci kemungkaran itu dan bercita-cita supaya lenyap kemungkaran itu. Ini termasuk satu bukti keimanan, satu cabang dari cabang-cabang iman. Ya. Nah, paling minimal, paling tidak adalah seorang muslim tidak suka, ya, tidak simpati, tidak setuju dengan suatu kemungkaran dari hatinya. Ya. Kalau dia nggak bisa merubah dengan tangan dan lisannya, dia nggak setuju dan nggak ridho dengan kemungkaran itu. Ini selemah-lemah iman. Ya. Nah, hadis yang berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab ziyadatul iman wa nuqsanuh, ya, bertambahnya iman dan berkurangnya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair." Akan keluar dari neraka kelak siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ada kebaikan seberat syairah, ya, tepung, sebutir tepung gandum, ya. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang pernah mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat burrah, sebutir gandum, ya, dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka kelak siapa yang meyakini dan siapa yang mengucapkan dengan keyakinan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat dzarrah. Dzarrah ini debu, seberat sebutir debu. Nah, hadis ini sangat jelas sekali, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya hingga yang sampai yang tingkatan terendah itu mereka dalam hatinya ada keimanan seberat apa? Seberat sebutir tepung gandum, ya, syairah, sebutir tepung gandum. Itu enggak ada, ringan sekali, ya, tapi itu iman, ada keimanan seberat itu. Ada pula yang seberat burrah, ya, sebutir gandum, ya, seberat sebutir gandum. Ini lebih berat dari yang pertama. Kalau ini gandum, kalau yang pertama tadi tepungnya, ya, gandum yang telah diaduk, yang telah dilumatkan, sebutir tepungnya itu. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, yang lebih ringan lagi, yaitu seorang yang meyakini, mengucapkan dengan keyakinan la ilaha illallah, tapi keimanan dalam hatinya itu hanya seberat dzarrah, seberat debu saja, ya, seberat debu, dzarrah yang paling kecil itu debu. Tapi tetap itu keimanan, ya, tetap disebut iman. Dan orang yang memiliki keimanan seperti itu kelak akan keluar dari neraka, tidak akan kekal di dalamnya. Karena dia meyakini la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman. Yang dimaksud dengan khair di sini kebaikan, yakni iman, ada kebaikan. Ada iman, ya. Ada kebaikan, yakni ada iman. Ini, ya. Dan sama begitu, ya, ada pula orang-orang beriman yang keimanannya seberat gunung Uhud, ya. Ada yang seberat pohon kurma dan terus, ya, bertingkat-tingkat sampai tadi sebutir gandum atau sebutir dzarrah, sebutir debu. Nah, dari penjelasan ayat-ayat tadi, ya, dari pemaparan ayat dan hadis-hadis tadi,
sangat jelas sekali bahwasanya iman itu bisa bertambah, ya. Nah, ayat-ayat dan hadis tadi semuanya hanya menyebutkan bertambahnya iman, tidak menyebutkan berkurangnya, ya. Tetapi, wa ma jaza alaihi ziyadah jaza alaihi nuqsan. Dan sesuatu yang bisa bertambah tentu bisa pula berkurang, ya. Jadi sesuatu yang bisa bertambah tentu bisa pula berkurang, ya. Adapun tentang dalil-dalil berkurangnya iman tersebut juga di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang berkurangnya atau melemahnya iman itu. Seperti Allah berfirman tentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang berkata, seandainya mereka menuruti perkataan kami, tentu mereka, atau mereka berkata, seandainya kami tahu akan ada peperangan, tentu kami akan ikut bersama kalian, wahai kaum muslimin. Ya, tapi kami nggak melihat ada suatu peperangan. Maka Allah menjawab atau menjelaskan tentang hakikat mereka dalam surah Al-Imran ayat 167. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka orang munafik ini pada hari mereka ikut berjalan dalam perang Uhud yang kemudian berbalik ke belakang. Sesungguhnya mereka itu pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan, ya. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada pada hati mereka, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan itu, ya. Ini. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa orang munafik yang ikut dalam barisan Uhud itu, dalam hati mereka ada keimanan, tapi ada pula kemunafikan. Dan kemunafikan ini akan menyebabkan tidak bergunanya, tidak berfaedahnya iman, ya. Sebab munafik dan iman ini kalau berpadu, imannya itu hilang, ya, enggak berguna. Jadi iman dan kufur, iman dan syirik, iman dan nifak, ini kalau berpadu lenyap imannya itu, ya. Nah, Allah berkata tentang orang munafikin bahwa mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanannya, ya, karena mereka berkata atau berpaling mundur dari barisan perang ketika sudah dekat pertemuan dua pasukan. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, mereka mendapat jaminan berupa keamanan dan hidayah atau petunjuk. Berarti mafhum dari ayat ini, orang-orang beriman yang mencampuri imannya dengan kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil, maka mereka tidak dijamin mendapat keamanan, ya. Berarti ada orang beriman tapi mencampuri imannya dengan kezaliman, ya, atau dengan kesyirikan. Ini. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ya, di mana beliau bersabda, wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Berarti ada iman yang sangat lemah sekali, bahkan selemah-lemahnya, ya. Nah, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, maka jelaslah, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, menjadi jelas bahwa orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dalam keimanannya dan berbeda-beda dalam kadar kuat lemah keimanannya, sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Allah dan ketundukan mereka terhadap syariatnya, ya, terhadap syariat Allah, ya. Nah, inilah penjelasan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu bertambah keimanannya dan menghindarkan kita dari semua penyebab-penyebab berkurangnya atau melemahnya iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.